Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kandida Jose Agilo. Saya dari kelas A dengan NIM 240601181313152. Ya, saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang bagaimana motivasi saya untuk berwirausaha, khususnya di bidang informatika atau teknologi, dan bagaimana apa yang harus saya persiapkan untuk mendapatkan itu. Ya, yang pertama adalah motivasi. Ya, tentunya sebelum kita melakukan sesuatu, kita pasti harus punya motivasi dulu kan. Saya sendiri dalam hal motivasi, saya nggak terlalu berpikir seperti saya ingin menjadi seperti Elon Musk atau saya ingin jadi seperti Mark atau ini sebagainya atau gimana. Saya yang sekarang masih fokus ke tujuannya, kenapa kok saya mau berwirausaha di teknologi, karena di teknologi itu peluangnya besar. Itu yang pertama, semuanya pasti butuh teknologi. Yang kedua, cuan lah, karena uang. Yang ketiga, karena saya pikir menurut keluarga saya itu adalah suatu hal yang membanggakan. Jadi saya pilih itu sebagai motivasi saya. Nah, tentunya untuk sampai ke situ ada yang harus saya siapkan, yaitu saya harus jago di beberapa sektor. Yang saya pikirin sekarang adalah tentunya sektor yang berhubungan dengan informatika, seperti kalau mau berusaha di bidang web developing, jelas harus bisa front end, back end. Ya nggak web developing doang sih, kayak web app developing atau aplikasi mobile dan lain sebagainya. Berarti harus bisa front end, back end, dan bisa pakai framework supaya bisa memudahkan dalam cari-cari informasi. Terus juga bisa simple videografi. Saya mikir ini supaya ya setidaknya sedikit-sedikit buat ngiklanin wirausaha saya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya bicara soal kompetisi yang harus saya capai. Saya rasa lebih baik kalau kita juga bilang potensi. Nah, saya tulis mendengarkan itu penting karena memang penting. Jadi kita berwirausaha kan, yang saya pikirkan itu menyelesaikan masalah yang udah atau bahkan masalah yang nantinya mungkin akan ada. Nah, sebenarnya saya juga ingin itu. Jadi yang ingin saya capai juga adalah menyelesaikan masalah-masalah orang-orang di luar sana, dan itu adalah sesuatu yang saya bisa dan saya jago di situ. Oke, maka dari itu saya tulis mendengarkan itu penting, karena ya dengan tahu masalahnya orang itu apa, saya bisa tahu gimana solusi yang terbaik buat bantu mereka. Itu pastinya sangat dibutuhin banget sih buat bikin algoritma, ngoding dan lain sebagainya. Ya kalau nggak paham bagaimana jalan pikir klien, ya susah sih. Ya itu kenapa saya tulis ini sebagai potensi saya. Saya merasa saya bisa menemukan pemain, dan saya yakin saya bisa menerjemahkan itu dalam bahasa pemrograman. Oke, sekarang saya masuk ke bagian selanjutnya adalah apa yang hendak saya kejar. Di tahun 2022 saya ingin meningkatkan skill saya, mencari teman, dan menampung ide-ide usaha yang nantinya akan saya buat. 2023 sama, cuman ya saya akan coba magang, dan tahun ini juga saya berencana untuk lulus kuliah. Oh iya, just for information, saya sekarang juga bekerja. Jadi
ya kayak situ. Tapi bukan di situ poinnya, tapi saya merasa punya nilai lebih di situ. Di 2024 saya mengerjakan ide yang sudah ditambah pada 2022. Jadi sembari saya bekerja, saya mulai buka usaha saya itu untuk entah buat usaha web developing atau yang lain sebagainya nanti. Itu di tahun 2024. Tahun 2025 sampai 2027 saya akan menekuni itu. Dan di situ juga, dan tahun 2025 sampai 2027 saya mulai akan memilah apakah web developing ini adalah jalan yang baik, usaha yang baik untuk saya kerjakan. Nah, 2028 saatnya memutuskan apakah saya harus fokus di web developing, melepaskan pekerjaan saya yang sekarang, atau mencoba untuk membuka suatu hal yang baru. Ya gitu aja sih. 2028 dan seterusnya saya yakin nanti udah mantap sih. Ya itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.